Baik, kita juga akan update bagaimana kondisi di pengungsian dan juga proses evakuasi serta penyelamatan korban gempa Cianjur, Jawa Barat. Sudah ada rekan kami Ebony dan juga Heronsyah. Kita ke Ebony terlebih dahulu. Ebony saat ini berada di Kecamatan Cugenang. Bagaimana informasi terkini langsung dari sana, Ebony? Ya, selamat pagi Rati dan pemirsa. Hari ini kami kembali memantau proses evakuasi. Ini tepatnya di Kampung Cugenang, Desa Cijedil, di mana perlu Anda ketahui bahwa di belakang saya ini adalah Jalan Mangunkerta. Ini adalah lokasi perumahan atau permukiman warga yang tertimbun tanah longsor dampak dari gempa bumi yang terjadi pada hari Senin kemarin. Nah, di belakang saya ini, di lokasi longsor ini diperkirakan ada lebih dari 30 warga yang masih tertimbun material longsor, di mana setidaknya sejak proses evakuasi kemarin hingga pagi ini masih belum ada korban yang berhasil ditemukan atau dievakuasi. Nah, tetapi kalau kami bisa bandingkan, bisa kami lihat proses evakuasi kemarin dibandingkan dengan hari ini, setidaknya sudah ada perkembangan. Kalau kemarin pagi kami lihat hanya 2 ekskavator yang dioperasikan, di pagi ini setidaknya sudah ada 5 ekskavator alat berat yang digunakan untuk mengeruk material longsoran berupa tanah untuk nantinya dibuang ke arah sebelah kiri, itu arah dataran yang lebih rendah. Kemudian nantinya untuk tim SAR gabungan di sini bisa mencari korban yang masih dinyatakan hilang hingga saat ini. Nah, untuk proses evakuasi tadi sudah dimulai sebelum jam 7 pagi. Kami lihat para personel gabungan sudah mulai melakukan proses evakuasi. Kemudian juga kalau kemarin ini baru kendaraan-kendaraan seperti sepeda motor yang berhasil dievakuasi. Tentunya kita berharap hari ini setidaknya bisa ada ditemukan warga. Nah, kondisinya pun Ratih, ini yang bisa Anda lihat tanah yang sedang dikeruk. Ini tadinya adalah rumah-rumah warga, ada juga warung-warung. Jadi ini rumah warga yang berdiri di kawasan ataupun dataran dengan kontur yang rapat atau dengan ketinggian yang berbeda-beda. Jadi seperti bertingkat ketinggiannya di sini, rumah-rumah warga berdiri di situ, dan akibat gempa tanah longsor pun terjadi dan menimbun kawasan permukiman itu. Nah, hari ini Rati dan pemirsa, ada informasi bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan kembali meninjau lokasi terdampak gempa bersama sejumlah menteri, dan pagi ini baru saja tiba. Ini di lokasi kami mengabarkan adalah Menteri Sosial RI Tri Risma hari ini yang meninjau langsung lokasi proses evakuasi ini. Baik, yang Anda saksikan pemirsa saat ini, Mensos Tri Risma hari ini sedang melihat langsung kawasan yang terdampak longsor. Itu yang sedang ditinjau Tri Risma hari ini adalah wilayah dataran yang lebih rendah. Jadi itu adalah kawasan sungai. Sementara untuk permukiman warga berada di dataran yang lebih tinggi. Selain Tri Risma hari ini pemirsa, selain Menteri Sosial rencananya ada sejumlah menteri lainnya. Menko PMK yang kami dengar juga akan turut datang, kemudian Menteri Pertahanan akan meninjau lokasi ini karena di sini banyak warga yang belum ditemukan. Sekali lagi banyak warga yang belum ditemukan, untuk jumlah pastinya juga masih dihimpun, tetapi setidaknya diperkirakan yang pasti lebih dari 30 orang warga.
Ya, Ebony. Baik. Ebony, terima kasih banyak atas informasinya langsung halo. dari Kecamatan Cigenang, Cianjur, Jawa Barat. Kita bergeser ke rekan kami, Heron Syah. Selamat pagi, Heron. Silakan Pagi, Kak informasi Marati. terkini langsung dari RSUD Sayang Cianjur, Jawa Barat. Ya, baik Kak Marati dan serta pemirsa, saat ini saya berada di RSUD Sayang Cianjur dan hingga pagi ini korban luka akibat dampak dari gempa sendiri yang datang ke RSUD Sayang Cianjur ini berangsur-angsur berkurang. Tadi saya sempat berbincang dengan salah satu petugas jaga yang ada di IGD rumah sakit ini bahwa data yang masuk hingga pagi ini baru 10 warga dan itu pun bukan korban gempa yang memang terdampak langsung yang beneran. Jadi pagi ini yang datang warga yang datang itu adalah yang memang mereka mengungsi di pengungsian dan kemudian juga mengalami sesak napas, batuk dan lainnya dan akhirnya agar tidak menyebar ke warga yang lain yang di pengungsian kemudian dibawa ke RSUD Sayang Cianjur ini untuk diberikan perawatan. Untuk sementara dari data untuk dari data korban yang saat ini luka-luka yang sebelumnya dirawat di RSUD Sayang ini berangsur-angsur sudah berkurang sekitar hampir 70% yang sudah dipulangkan. Sementara ada sekitar 20 lebih warga yang masih menjalani perawatan dan itu pun hanya mengalami luka ringan. Dan untuk yang luka-luka berat sudah dirujuk ke Rumah Sakit Bandung dan Sukabumi. Samarati. Ya, Heron, apakah di RSUD Sayang sendiri ini juga ada penambahan baik tenda medis darurat, kemudian juga tenaga kesehatan ataupun obat-obatan yang dikirimkan ke sana? Ya, Kak Marati, memang sejak awal terjadinya gempa kemudian sampai hari ini, tim medis, kemudian juga obat-obatan, logistik lainnya, dan itu selalu disiapkan dan ditambah. Hingga hari ini tercatat ada sekitar lebih dari 10 tenda yang didirikan di Rumah Sakit Sayang RSUD Cianjur ini. Sedangkan tim medis juga masih tetap bertambah baik dari Cianjur, kemudian luar Cianjur, baik dari TNI, Polri juga terus berdatangan ke sini. Tapi saat ini karena para korban gempa ini sudah mulai berkurang yang datang, ya, tim medis hanya disiagakan di beberapa tempat saja di tenda yang memang masih ada korban yang masih menjalani perawatan. Samarati. Ya, baik. Terima kasih Heron Syah melaporkan langsung dari RSUD Sayang Cianjur. Kita akan bergeser lagi ke Ebony di Kecamatan Cigenang. Boni, silakan. Iya, Rati dan pemirsa, yang Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini adalah Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma Harini yang tengah berdiskusi dan mendengarkan masukan aspirasi dari relawan di sini dan juga petugas gabungan yang sejak kemarin melakukan proses evakuasi. Kalau kami lihat, nampaknya Mensos ini mungkin akan meninjau lebih dekat ke titik evakuasi karena saat ini ia tengah berganti menggunakan sepatu yang lebih aman. Nah, tadi kami sedikit menyimak aspirasi yang disampaikan oleh tim relawan di sini, menyampaikan langsung kepada Menteri Sosial. Mereka mengungkapkan atau menyarankan ada alat berat ataupun semacam helikopter yang diterjunkan untuk bisa mengangkut material longsoran berupa tanah-tanah untuk nantinya dibuang ke dataran yang lebih rendah. Karena kalau sepanjang proses evakuasi yang tengah berlangsung, setidaknya 3 hari kemarin dan hari ini menggunakan ekskavator, memang bisa dilakukan proses pemindahan material atau pembuangan material berupa tanah longsoran tersebut, tetapi alat-alat berat tersebut berupa ekskavator berdiri atau diletakkan di atas tanah, di atas jalan yang kondisi tanahnya juga tidak stabil.
mengingat hingga kemarin saja masih terjadi beberapa kali guncangan ataupun gempa susulan yang dikhawatirkan juga bisa berdampak ke proses evakuasi. Jadi ada kekhawatiran dari tim relawan di sini kalau begitu banyak alat berat yang dioperasikan di jalan atau menapak ke tanah dan misalkan nanti terjadi guncangan lagi, dikhawatirkan ini malah jadi ambrol. Karena kalau kami juga bisa lihat di sini, Rati dan pemirsa, kami pantau ini Jalan Mangunkerta, jalan ataupun akses menuju ke kawasan permukiman warga yang tertimbun longsor. Ini di bagian sebelah kirinya sudah retak begitu. Jadi di sebelah kiri saya, ini posisinya sudah dataran yang jauh lebih rendah seperti jurang, ketinggian sekitar mungkin 30 hingga 50 meter. Nah, pinggir jalannya ini sudah retak gitu, begitu. Jadi memang ada kekhawatiran juga dari tim relawan di sini. Karena selain tentunya guncangan atau gempa susulan yang masih beberapa kali terjadi, cuaca pun juga mempengaruhi proses evakuasi di sini. Untuk pagi ini, syukur kondisinya dalam keadaan cerah meskipun juga sedikit berawan, tetapi kemarin saja kalau kita bisa mengulas proses evakuasi kemarin, ini juga sedikit terhambat oleh cuaca. Karena kemarin siang hujan deras turun sehingga harus menghentikan proses evakuasi sementara. Nah, kami saat ini masih menunggu Menteri Sosial Republik Indonesia meninjau proses evakuasi dan masih hingga saat ini berdiskusi dengan tim gabungan. Kami juga tentunya akan mengupayakan nantinya untuk meminta keterangan langsung dari Menteri Sosial Republik Indonesia. Rati dan pemirsa, sebagai gambaran juga selain Mensos di sini begitu banyak instansi ataupun kementerian dan badan-badan yang tergabung ikut serta bergotong royong melakukan proses evakuasi mulai dari Kementerian PUPR, Basarnas tentunya, kemudian dari Dinas Pemadam Kebakaran. Dan informasinya hari ini yang kami terima bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan kembali meninjau lokasi terdampak gempa Cianjur, Jawa Barat. Nah, titik kami mengabarkan saat ini yakni Kampung Cugenang, Desa Cijedil yang merupakan lokasi permukiman warga yang tertimbun tanah longsor. Ini dikabarkan menjadi salah satu lokasi yang akan didatangi Presiden Jokowi. Namun untuk agendanya seperti apa, nanti kami juga masih menunggu apakah Presiden nanti akan meninjau terlebih dahulu RSUD Sayang, tempat banyak warga dilarikan. Rati dan pemirsa, saat ini Menteri Sosial Republik Indonesia sudah mulai meninggalkan kawasan Kampung Cugenang, Desa Cijedil, tepatnya di Jalan Mangunkerta, tempat evakuasi dilakukan. Namun sayangnya belum ada pernyataan yang disampaikan kepada awak media di sini, tapi kalau bisa boleh kami sedikit gambarkan. Tadi Mensos kami lihat sempat berbincang dengan sejumlah relawan, mendengarkan aspirasi mengenai bagaimana sekiranya menurut relawan proses evakuasi ini bisa berjalan lebih maksimal. Nah, untuk saat ini kita kembali bicara soal proses ataupun jalannya evakuasi. Tadi sudah dimulai sebelum jam 7 pagi, setidaknya ada 5 ekskavator diterjunkan. Ini artinya ada penambahan dibandingkan dengan hari kemarin, hanya 2 ekskavator, ini sudah ada 5. Nah, kalau kemarin ini gambarannya ekskavator mengeruk material longsoran berupa tanah, kemudian diangkut menggunakan truk dan dibuang ke area tapal kuda. Tapi kalau untuk hari ini tidak ada truk yang dioperasikan. Jadi material longsoran langsung dibuang ke sisi sebelah kiri atau sisi
jalan yang lebih rendah. Nah, kalau kemarin proses evakuasi belum membuahkan hasil, artinya belum berhasil menemukan warga yang tertimbun, hanya mungkin kendaraan-kendaraan warga saja yang ditemukan. Hari ini tentunya kita harap proses evakuasi bisa berjalan lebih baik. Sementara demikian, Ratih, kami Baik, Ebony, kembalikan ke terima Anda. kasih atas informasinya melaporkan langsung dari Desa Cijedil, Kecamatan Cikedang. Tadi dilaporkan bahwa 30 orang masih terus dilakukan pencarian di sana dan baru saja Menteri Sosial Tri Risma hari ini juga meninjau langsung bagaimana proses evakuasi dan juga penyelamatan korban di Desa Cijedil, Cianjur, Jawa Barat. Kita lanjutkan kembali perbincangan dengan Mbak Ajeng. Kalau melihat apakah treatment yang diberikan trauma healing kepada orang dewasa dan anak-anak ini berbeda? Sebenarnya pertolongan pertama apa yang paling harus dilakukan untuk para korban bencana ini, Mbak Ajeng? Jadi kalau kita lihat untuk trauma healing tentunya dibedakan antara orang dewasa dengan anak-anak. Kalau untuk orang dewasa biasanya lebih diberikan bimbingan konseling supaya mereka bisa mencurahkan dan mengekspresikan apa yang dirasakan, kemudian emosi-emosi apa yang biasanya akan terdampak dengan diri mereka. Misalnya saat setelah terjadinya gempa tentunya akan ada banyak efek psikologis seperti misalnya mimpi buruk, jadi sulit tidur karena secara fisik mereka akan merasakan tegang dan siaga tubuhnya sehingga akan punya efek psikologis yang tentunya perlu ditangani juga supaya ketika mereka merasakan kecemasan tersebut ataupun misalnya saat tidur bisa terbangun terus ya karena rasanya badannya itu sangat tegang untuk bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi sehingga hal-hal tersebutlah yang harus ditangani untuk orang dewasa. Tapi kalau kita bicara anak-anak itu tentunya belum punya kapasitas untuk bisa mengekspresikan perasaan-perasaannya maupun emosinya sehingga perlu dicari cara yang lebih tepat misalnya dengan yang disebut play therapy. Jadi mereka bermain sambil bisa mencurahkan apa yang mereka rasakan dengan menari, menyanyi, kemudian sharing, bercerita tentang apa yang terjadi dengan diri mereka. Itu diharapkan bisa membantu anak untuk bisa mengekspresikan dirinya dengan lebih baik karena dunia bermain adalah dunia anak. Sehingga tentunya akan lebih memudahkan anak untuk bisa mengatasi trauma-trauma psikologisnya. Akan hilang dalam jangka waktu berapa lama, Mbak Ajeng, trauma yang dirasakan ini? Saya rasa terkait dengan trauma, mengingat kondisinya masih belum kembali seperti semula, apalagi mereka masih ada di lokasi bencana. Ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai pada akhirnya mereka bisa merasakan penyembuhan ataupun pulih dengan kondisi mereka sebelumnya. Sehingga memang tentunya sangat dibutuhkan pendampingan baik dari orang-orang di sekitar, mungkin ada saudara-saudara yang dekat dengan mereka, supaya pada akhirnya mereka menyadari bahwa orang-orang tersebut itu berempati dan juga mereka akan membantu untuk pulih dan sehingga pada akhirnya membuat mereka secara psikologis akan menjadi terbantu dengan kondisi support system yang selalu setia untuk bisa membantu mereka. Baik, Mbak Ajeng. Oke, terakhir kita ke Mas Zulfikar, apa yang perlu diperhatikan berkaca atau mengambil contoh dari kejadian Cianjur, Jawa Barat, perhatian juga dari pemerintah maupun masyarakat Indonesia, baik dari sisi infrastruktur dan juga sosialnya sendiri seperti apa, Mas Zul? Jadi kembali kepada poin yang saya sebutkan tadi, kita harus harus mengambil tindakan lanjutan untuk memperkuat sistem ketahanan bencana kita. Dan mitigasi bencana ini harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari supaya masyarakat itu siap sedia ketika bencana itu terjadi. Dan ini adalah pekerjaan rumah pemerintah, khususnya pemerintah daerah ya, karena bagaimanapun pemerintah daerah lah yang punya akses dan punya sumber daya untuk memperluas sistem ketahanan bencana sehingga masyarakat yang berada di daerah rawan bencana itu punya akses terhadap pengetahuan sekaligus sumber daya yang dibutuhkan untuk memperkuat infrastruktur mereka, memperbaiki perilaku mereka terkait dengan bencana, dan juga membangun sosial kapital yang sangat dibutuhkan di dalam proses proses recovery ketika bencana telah selesai.
Baik, terima kasih banyak Mas Zulfikar Amir dan juga Mbak Ajeng Raffiando sudah berbagi informasi dan juga sudah hadir pada pagi hari ini. Salam sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, nanti kita juga akan terus menghadirkan informasi bagaimana pasca gempa Cianjur di wilayah Cianjur, Jawa Barat dan juga bagaimana proses evakuasi dan juga penyelamatan korban di sana. Sesaat lagi tetap bersama kami di Breaking News TV One.